Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2022 adalah hari Minggu biasa ke-16. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 10a. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1 ayat 24 sampai 28. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya.
Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah warta penting Allah bagi kita. Sabda Tuhan pada hari Minggu ini berbicara tentang warta penting Allah bagi kita manusia. Sejak awal mula karya keselamatan selalu dimulai oleh Allah dengan memanggil orang-orang yang dipilihnya untuk mengerjakan hal penting demi pemenuhan pelaksanaan rencana keselamatan itu. Kita mengenal sosok Abraham sebagai bapa bangsa dan bapa umat beriman yang dipanggil Allah dan kepadanya diberikan warta penting untuk keselamatan bangsa manusia. Dari sekian banyaknya pengalaman dilawati oleh Allah, Abraham mengalami salah satu pengalaman istimewa di mana Allah ingin menyampaikan pesan penting untuknya. Pada waktu itu, Sarah istrinya itu mandul. Bacaan pertama dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 10 berbicara tentang pesan penting Allah kepada Abraham lewat 3 orang malaikatnya yang mengambil wujud manusia yang akan menyampaikan kepada Abraham warta sukacita bahwa di tengah kemandulan Sarah, Allah akan membuka rahim Sarah dan setahun kemudian ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Saudara-saudariku terkasih, bacaan kedua pun berbicara tentang warta penting Allah
kepada manusia pada masa gereja purba, khususnya kepada jemaat di Kolose, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Itu adalah rahasia yang kaya dan mulia yang berkenan dinyatakan Allah bagi bangsa-bangsa. Rahasia itu adalah Yesus Kristus yang kini sudah ada di antara umat-Nya. Dia adalah harapan akan kemuliaan, dan untuk itu Paus mengajar kepada siapa saja dari tempat yang satu ke tempat lainnya, dari jemaat yang satu ke jemaat lainnya, tentang hikmat yang memimpin kepada kesempurnaan dalam Kristus. Sikap manusia terhadap kehadiran Kristus itulah yang amat menentukan suatu kehidupan baru yang secara rohani sungguh bermartabat dan berkualitas, karena menjadikan manusia sempurna sebagai manusia dan sebagai orang beriman. Saudara-saudariku terkasih, kisah Maria dan Marta yang menyambut Yesus sebagaimana terdapat pada bacaan Injil hari ini sangat membantu dan bermakna untuk membentuk sikap yang baik terhadap kehadiran Allah dan kini terhadap kunjungan Yesus ke rumah mereka. Kendati tak dengan jelas dicatat penginjil Lukas, tentu sudah pasti ada warta penting yang hendak disampaikan Yesus kepada Marta dan Maria. Dan itu harus ditanggapi dengan sikap mendengarkan dengan baik. Maka ada dua sikap berbeda untuk mendengarkan warta penting itu. Maria memilih duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan warta penting itu. Sedangkan Marta menyambutnya dengan kesibukan melayani Yesus, tentu terkait dengan hidangan yang perlu disiapkan untuk menyambut banyak orang, yakni Yesus dengan para murid-Nya, dan itu membutuhkan energi dan waktu ekstra, tak bisa seorang diri. Tentu beralasan kalau Marta berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Yesus menetapkan hal utama dalam penerimaan warta penting itu saat Ia berkata kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Yesus dalam hal ini tidak bermaksud mengatakan bahwa sikap Marta itu keliru dan sikap Maria itu tepat. Tetapi skala prioritas amatlah penting. Bukanlah soal makan minum atau sajian untuk dihidangkan sebagai hal yang utama, sekalipun penting, tetapi sikap pertama adalah mendengarkan warta penting Allah, karena hal itulah yang terpenting dan segalanya akan menyusul nanti. Kita ingat apa yang dikatakan Yesus, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mengundang kita untuk memiliki sikap hati seperti Maria. Itu tidak berarti bahwa pekerjaan atau rupa-rupa aktivitas kita itu tidak penting atau tidak berguna. Yesus menghargai semuanya
sebagai yang penting. Namun ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu sikap mendengarkan dan menyambut kehadiran Allah dan menangkap warta penting Allah untuk kita manusia. Pekerjaan dan kesibukan kita setiap hari adalah penting, tetapi kerap terasa kering karena tanpa orientasi dan makna, sekedar pemenuhan kebutuhan badani dan kesenangan jasmani, bukan kebutuhan hakiki keselamatan kita. Temukanlah kehendak Allah dalam hidup kita. Pahamilah warta penting Allah bagi kita untuk dilaksanakan. Terapkan warta penting Allah dalam hidup kita. Niscaya kerja dan aktivitas kita diarahkan kepada suatu kemuliaan. Kita mempunyai tumpuan setiap aktivitas kita. Kerja kita menjadi bernilai karena di dalam segalanya kita melakukan hal yang mulia di hadapan Allah dengan seluruh kekuatan diri, dan sungguh karya Allah dinyatakan di dalam diri kita dalam segala kepenuhannya. Benarlah perkataan Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Semoga demikian. Amin.